Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah empat mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, kau telah mendapatkan yang terbaik. Maka jika dia sudah menerima, maka dia bisa sampai keluar, bisa di dalam persekutuan di dalam rumah Tuhan seperti itu. Terus jika ia tidak mendengarkan, engkau bawalah seorang atau dua orang lagi, supaya atas keterangan dua atau tiga orang saksi perkara itu tidak disaksikan. Jadi ini, kalau ada seorang yang kita tahu orang ini tak betul, orang ini melakukan satu hal yang tidak sesuai dengan firman Tuhan ataupun dosa, kita tahu di lingkungan anak-anak Tuhan semua di gereja atau apa. Sebelumnya kita nggak bisa bawa orang itu biasa perasaan itu ya, tahu rasa perasaan. Jadi bukan gosip gitu, tapi seperti itu. Tapi dipanggil, dijelaskan satu-satu, dua orang saja. Tapi kalau dia tetap membantah, nggak mau bertobat, nyata-nyata apa yang dia lakukan itu salah, kita panggil dua orang saksi. Seperti dalam perjanjian lama kan, supaya sah. Jadi dua orang itu kita jadikan saksi tentang kesalahannya pada waktu kita jauh. Supaya atas keterangan dua atau tiga orang saksi perkara itu tidak disaksikan. Jadi bukan cuma dua orang saja ya saling membenarkan, tetapi ada dua orang saksi. Dan orang ini biasanya yang dipanggil bukan orang sembarangan, tapi orang-orang yang benar-benar bijak menurut firman Tuhan itu, untuk bisa menentukan bahwa orang ini memang salah. Tapi kalau sudah dinasihati, dikasih tahu, tetap bengkel, tetap ngomong, nggak mau tahu. Terusnya ayat 17. Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikan soalnya kepada jemaat. Jadi baru diumumkan orang ini tidak betul, ya. Dan jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, semua orang tahu, pandanglah dia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemeluk juga. Jadi dikeluarkan dari komunitas gereja. Ini kalau kita cuman sampai di sini saja pengertiannya ini, dan kita terapkan dalam kehidupan kita, maka kita gampang sekali menekan seseorang, ataupun kita ngomong kamu sudah seperti ini, dan kita bisa mengeluarkan seseorang di sebuah gereja atau apapun juga. Tapi coba nanti kita lihat secara keseluruhan maksud daripada ayat ini. Apalagi perkataan ini tadi kan kita tahu ya, sampai dengan ayat 17 ini. Ayat 18-nya kita menjadi bingung karena seolah-olah tidak nyambung. Ayat 18-nya juga kita saya bahas 18 dan 19, 20, 18. Aku berkata kepada sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Yang terikat di dunia akan terikat di surga, apa yang dilepaskan di dunia akan terlepas di surga. Kita agak tambah bingung ya, hubungannya apa dengan yang di atas tadi. Tambah bingung lagi pada waktu kita lihat ayat yang ke-19, coba kita lihat. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, sepakat ya, ini suka dipakai enggak sama orang-orang. Permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga. Dua orang sepakat, bahkan ada lagunya tuh apa? Sepakat itu ya Bu, yang ada sepakatnya tuh, bersepakat apa gitu loh katanya, apa ya, apa aku punya Tuhan yang besar, imanku bersepakat, kayak sepakatnya seperti ini. Nanti kita buktikan ya oleh Bapakku yang di surga. 20
Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul di dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Ini biasanya ya, biasanya kita terima ini kan 1, 2 orang, 3 orang berkumpul berdoa atas namaku, apa yang diminta Tuhan kasih. Masa bener kan? Nah, kejadiannya saya ini gini loh, kalau belajar firman Tuhan, kalau mengamati firman Tuhan itu ya dan amin. Ngerti maksudnya ya dan amin? Kalau memang 2, 3 orang sepakat meminta apapun Tuhan kasih, ayo sekarang kita kumpul lagi cari 3 orang, kita minta apa? Gantian dong. Tuhan kasih enggak? Terus kalau nggak dikasih, ayatnya ini di mana? Nanti ada yang ngomong, kamu nggak sepakat, kamu satu minta hijau, satu minta kuning. Jadi Tuhan bingung. Harusnya sepakat itu sama-sama mintanya. Jadi janjian dulu bisian gitu ya. Pada waktu mau doa, ayo aku mau minta mobil, warnanya kuning, sama-sama kuning, kita sama-sama sepakat. Kayak Tuhannya bodoh. Kayak Tuhannya nggak mau tahu. Apalagi dikasih tahu buat tujuan. Ini minta kuning, minta hijau, satu minta merah. Tuhannya bingung mau dikasih mana, dan dikasih semua. Terus kayak ini apa maksudnya? Tuhan itu ya, itu luar biasanya, tapi musikannya dibuat seenaknya sendiri dan hasilnya tidak dapat apa-apa. Kata sepakat ini nanti kita amati dan kita mulai belajar lebih dalam lagi pengertian sepakat ini. Seperti kejadian Adam dan Hawa pertama kali jatuh dalam surga. Adam dan Hawa itu pada waktu makan buah pohon baik dan jahat, mereka sepakat makan bersama loh. Mereka yang ngambil Hawa, benar ya? Ngambil Hawa, buah pohon baik dan jahat, terus dikasihkan ke Adam, benar toh? Terus Adamnya terima, dimakan sekali. Ya. Terus yang dosa siapa? Semuanya berdosa. Dosanya besar mana? Kalau dosa ada besar, ada kecil. Repot. Pengertiannya besar kecil dalam kehidupan kita sering seperti itu. Setannya main gak? Besar kecil itu relatif toh. Saya kasih gambaran. Ada orang yang punya dia korupsi uang 100 juta, dia kecil gak dianggap? Kecil. Satu triliun kok, dikasih 100 juta, apalagi cuma cap dia 10 juta, tapi itu apa? Baginya punya duit cuma 100 ribu, 10 juta itu gede kan? Wah, gede dosanya, bener gak? Terus Tuhannya ini apa? Kan nggak ada dosa-dosa kecil, dosa-dosa itu. Oleh karena itu, di sini dosa-dosa kecil, dosa kesalahan yang tidak boleh ada dalam pikiran kita. Saya ingin menjelaskan, Adam dan Hawa dia bisa jatuh dalam dosa itu karena kenapa? Nanti saya akan sampaikan di dalam Matius 18 ini. Sepakat ini. Satu, ya.
Kalau sudah baik, Anda mendawa kira-kira butuh enggak memiliki satu pengetahuan baik dan jahat. Segala sesuatunya Tuhan ciptakan baik. Baik semuanya. Teman-teman itu butuh enggak memiliki satu pengetahuan baik dan jahat. Semuanya baik, maksudnya masih ini baik apa enggak ya? Itu enggak. Yang diperlukan cuma apa? Apa yang Allah perintahkan. Allah kan memerintahkan dia. Semua tanaman, semua apapun yang aku ciptakan berkuasa Allah. Betul tak? Berarti semuanya baik apa enggak? Sebelum era kita jatuh dalam dosa, apa yang ada di alam semesta ini semuanya baik apa enggak? Ada perlu yang dipilih enggak? Ada perlu yang dipilih apa enggak? Enggak ada tuh. Semuanya kan baik. Tuhan Raja yang ngomong segala dia setelah ciptakan semua. Benar enggak? Tuhan ngomong apa? Apa yang diciptakan baik. Benar ya? Kalau sudah baik, kita jangan mikir, oh, akan babi, kolesterol itu. Zaman belum dosa itu tidak ada kolesterol. Tidak ada, oh makan ini nanti sakit, makan ini sakit. Karena dalam itu semuanya. Kalau segala sesuatunya Allah ciptakan sudah jadi milikmu, semuanya. Dia kan memberikan dong, kuasai mereka. Dia memberikan semuanya. Perlu enggak manusia memilah-milah? Ini enggak baik untuk aku. Ini enggak berguna. Perlu enggak? Perlu enggak memberi pengetahuan itu supaya manusia beda dengan binatang? Perlu enggak? Enggak perlu. Karena segala sesuatunya baik Tuhan berikan. Ya. Setelah itu apa? Hanya satu yang Tuhan perintahkan. Ini tidak boleh. Kalau Tuhan perintahkan tidak boleh, perlu tidak pakai pengetahuan baik dan jahat dalam pikirannya? Tidak perlu toh. Yang dia perlu cuma taat. Karena apa? Ini tidak boleh. Masa pakai perlu? Oh dia bilang tidak boleh. Tadinya boleh. Kan kayak gitu enggak toh? Taat toh. Semua boleh. Ini tidak boleh. Tapi apa? Manusia dibodohi sama iblis. Akhirnya dia tidak sepakat dengan apa yang Tuhan inginkan. Dia sepakat dengan iblis. Iblis yang memberi dia. Kalau kamu makan ini, kamu nanti bisa memiliki pengetahuan yang seperti Tuhan miliki. Tahu baik dan yang jahat. Pertanyaan saya, sebelum manusia makan buah pengetahuan baik dan jahat, perlu tidak hal itu? Tidak ada untungnya tuh. Tidak ada yang diperlukan kok semuanya baik. Kita jangan masuk di dalam era pikiran setelah berdosa, lo ngerti maksudnya? Kalau setelah berdosa keinginan kita ya, wah aku bisa tahu ini karena kita tahu ya perlu rasanya. Tapi sebelum itu dalam dosa perlu tidak kira-kira? Segala sesuatunya baik adanya. Setelah itu sudah menunjukkan sesuatu baik. Ini kamu ini namanya tak kasih pengetahuan baik dan jahat. Dia cuma dikasih peringatan, kamu jangan makan ini, kalau kamu makan mati. Tapi iblis pinter toh. Enggak, kamu tidak akan mati. Sekali-kali enggak. Kalau kamu nanti memiliki pengetahuan yang seperti Allah miliki, pengetahuan baik dan jahat itu, sekarang saya mau masuk. Allah tahu baik dan jahat. Oleh karena itu, Allah menciptakan segala sesuatunya baik. Baik semuanya. Tapi setelah manusia jatuh dalam dosa, Allah mengutuk. Masuk, ini baik.
larangan begitu banyak. Manusia dikutuk, yang laki harus bekerja. Yang perempuan dikutuk akan kesakitan. Tanah dikutuk, segala sesuatunya dikutuk. Kalau sudah seperti itu, perlu enggak? Sebenarnya bukan perlu. Yang terjadi dalam kehidupan manusia itu seperti itu. Dan jelas sekali setelah manusia jatuh dalam dosa mengetahui itu, dia makin hidupnya makin sulit apa enggak? Sulit. Oleh karena itu Rasul Paulus ngomong, dengan aku mengetahui memiliki pengetahuan baik dan jahat ini, aku tahu yang baik, malah aku tidak lakukan. Yang jahat malah aku lakukan. Aku tahu yang jahat, tidak boleh tak lakukan. Malah dilakukan. Mati dia. Untung dia punya Kristus dalam hidupnya. Nah, Kristus ini, untungnya ini karena apa? Karena Kristus yang selalu menuntun dia kembali. Ini dipegang. Dia sepakat sama iblis sehingga terjadi hal yang demikian. Ya. Nah, hubungannya apa dengan Matius 18 ayat 20? Tadi ada kata sepakat. Coba kita lihat. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga. Sepakat ya? Sekarang saya mau tanya. Dalam kehidupan kita yang sudah terkontaminasi dengan dosa ini, dua orang yang paling dekat aja bisa nggak sepakat? Bisa nggak sepakat melakukan sesuatu? Bisa. Sepakat untuk melakukan sesuatu bisa. Coba selidiki hati kita dengan dalam. Tak kasih contoh ya. Yang paling dekat aja. Manusia ini otaknya sudah dikuasai oleh dosa. Ya. Dua orang, misalkan suami istri, aku sepakat, ya, berdua ingin memiliki sebuah rumah. Tapi di tengah-tengah keinginan itu, masing-masing ada keinginan sendiri. Dan itu rumah itu sudah terbangun. Kesepakatan itu akan membias, ngerti maksudnya? Akan menjadi satu kecurigaan satu dengan yang lain. Ini tanpa terasa hadir dalam kehidupan setiap orang setelah jatuh di dalam dosa. Karena apa? Ya itu, kekuatan dosa itu begitu luar biasa. Dan sepakat di dalam Matius 18 ayat 19 ini, saya mulai naik lagi. Sekarang kita kembalikan di dalam Matius 18 ayat 15. Apa sih sesuatu yang terjadi sebetulnya? Ini kan ada satu konteks di mana di dalam rumah Tuhan itu ada seseorang yang melakukan satu hal yang tidak sesuai, berdosa. Ya toh? Terus ketemu dengan yang satu, ditegur. Dia tidak mau. Ditegur dengan yang panggil saksi, ditegur lagi. Dia nggak mau. Diumumkan di atas mimbar. Dia nggak mau. Dikeluarkan. Kan seperti itu toh. Dan apa yang dilakukan oleh orang-orang itu, apa yang dikerjakan oleh orang-orang itu betul semuanya. Karena itu perintah. Tapi coba kita lihat ayat selanjutnya. Kenapa betul? Kita lihat ayat selanjutnya. Coba kita lihat. Terus aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini, ya, akan terikat di surga. Jadi apa?
Apa yang menjadi keputusan yang tadi itu loh, ayat 15 sampai 17, ya, apa yang menjadi keputusan mereka ini juga merupakan keputusan di surga atau alam. Ya, jadi konteksnya tidak lepas dari yang tadi. Aku berkata kepadamu sesungguhnya apa yang kamu ikat, apa yang diikat itu apa yang ditentukan, ya, di dunia ini akan terikat di surga. Jadi disetujui gitu ya. Dan apa yang kamu lepas, apa yang tidak dilakukan di dalam kesepakatan yang tadi itu, di dunia ini akan terlepas di surga. Jadi keputusan itu sah di hadapan Allah. Saya ulangi ya, ayat Matius 18 ayat 18 ini, apa yang menjadi keputusan itu, masalah itu di hadapan Allah sah. Oleh karena itu apa yang diikat, apa yang dilepas di surga itu sah seperti itu, sama tadi itu seperti itu. Tapi yang jadi masalah itu gini, di dalam ayat yang ke-18 ini, kalau kita cuma terima hal ini dan ini betul-betul menjadi satu kekuatan kita untuk memvonis, menghakimi seseorang di dalam kehidupan kita, ini sangat bahaya sekali tanpa pengertian-pengertian yang lain. Karena sebelumnya kalau kita lihat di dalam pasal 18 ayat 12 sampai 14, apa yang diajarkan Yesus kepada mereka? Bagaimanakah pendapatmu jika seorang mempunyai 100 ekor domba dan seekor diantaranya sesat, tidakkah ia akan meninggalkan yang 99 ekor di lingkungan dan pergi mencari yang sesat itu? Terus, dan aku berkata kepadamu sesungguhnya jika ia berhasil menemukannya, lebih besar kegembiraannya atas yang seekor itu daripada yang 99 ekor yang tidak tersesat. Ini bukan berarti pengertiannya gara-gara yang satu ini penting, 99 tidak dianggap, bukan seperti itu. Tapi alangkah berharganya yang satu ini. Ya, terus 14. Demikian juga Bapakmu yang di surga tidak menghendaki supaya seorang pun dari anak-anak itu hilang. Jadi ini benar-benar harus hadir di dalam kehidupan berjemaat. Benar-benar harus ada di dalam kehidupan berjemaat. Sayangnya hal ini tidak diterapkan betul-betul dalam kehidupan kita. Dampaknya ini dalam kehidupan kita sering menghakimi seseorang, bukan dengan kasih. Apalagi kalau kita lihat, ya, kita sepakatnya mulai. Nanti ini bahasa masuk di firman Tuhan. Ayat yang ke-19. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga. Ini kan konteksnya doa toh. Konteksnya kan doa. Yang jadi pertanyaan saya itu begini, karena memutuskan sesuatu yang sangat berat, yaitu apa? Seseorang yang bersalah tadi di sebuah gereja itu loh, untuk ditentukan dia ini boleh tetap beribadah apa enggak, itu enggak bisa ditentukan secara musyawarah, tapi juga harus disertai dengan berdoa bersama, meminta petunjuk Tuhan. Itu maksudnya. Ini yang jadi satu pemikiran yang penting di dalam kehidupan keagamaan. Karena apa? Ini sering kali lepas dalam kehidupan kita. Nantinya efeknya apa? Sampai kepada keluarga, sampai kepada macam-macam. Kenapa seperti itu? Coba kita balas sedikit. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat ini apa? Mereka karena ada satu masalah yang besar di sebuah gereja ini, mereka tidak bisa memutuskan secara langsung, mereka juga harus saling berdoa, ya.
berdoa bersama ya untuk mengambil sebuah keputusan. Berdoa bersama mengambil keputusan ini apa? Sehati sepikir dalam Tuhan. Sehati sepikir dalam Tuhan ini apa? Ini konteksnya kan gereja toh. Konteksnya gereja toh. Gereja ini bisa disebut gereja apabila ada apa? Sekarang ini sudah kehilangan semua makna gereja di dalam kehidupan kita beragama. Di dalam gereja itu harus ada apa? Pengajaran. Itu harus. Yang satunya apa? Diakonia. Benar ya? Yang satunya apa? Persekutuan. Ini bisa, ketiga-tiganya ada. Ini baru bisa disebut gereja. Ketiga-tiganya ini apa? Yang satu, apakah sudah terjadi dalam kehidupan kita? Di gereja harus ada pengajaran. Sekarang ini saya ngajar. Orang semua terima. Yes, terima kasih Tuhan. Luar biasa. Merasakan seperti ini. Pulang dari tempat ini masih diingat. Masih direnungkan dengan baik. Coba kita renungkan ini dengan benar-benar dulu. Padahal gereja mula-mula bukan seperti itu. Firman Tuhan diajarkan, mereka pulang, mereka menyelidiki lagi, mereka ingin satu kerinduan yang sangat luar biasa, ingin benar-benar merasakan hadirat Tuhan dalam hidupnya secara luar biasa. Tapi sekarang terjadi apa? Diajar pada waktu di gereja, yes, keluar dari sini pikirannya sudah lain. Nah orang seperti gini, masa di dalam kuasa Tuhan, pimpinan Tuhan, diakonia itu apa? Di gereja ada diakonia? Ada. Diakonia itu ada. Tapi apakah benar-benar ada? Diakonia itu hanya sebatas apa? Saya mendengarkan sebuah khotbah yang sangat bagus, dia berbicara gini. Ada sebuah orang yang satu gereja, salah satu suaminya mengalami kecelakaan dan mati. Kalau kejadian seperti itu, seluruh gereja datang enggak? Datang toh? Semuanya datang, semuanya memberi, semuanya seolah-olah merasakan ikut berduka cita, betul enggak? Ya, melakukan segala sesuatu, 3 hari mungkin seminggu, wah apa jadi kebutuhannya, peti mati sampai dikubur itu ditanggung semuanya. Setelah itu ada tim pemberi hati. Sang istri yang setelah ditinggal oleh suaminya pada waktu 1 minggu, dia masih bisa seneng-seneng apa enggak? Meskipun sudah ditinggal suami dia susah, tapi dalam 1 minggu itu dihibur, datang orang banyak, segala sesuatu dicukupkan, hatinya seneng enggak? Masih ada kesenangan toh? Merasakan, waduh luar biasa ini teman-teman gini semua ya. Tapi setelah seminggu, dia sendirian di rumah, dan dia mulai merasakan, waduh dulu aku nek jam gini ambil suamiku minum kopi atau apa. Jemaat yang tadinya rasanya seolah-olah pemberi hati luar biasa, yang rasanya mengasihi luar biasa, mau memberi segala sesuatu luar biasa, tetapi setelah seminggu, adakah di pikirannya, waduh dia itu ditinggal sekarang lagi kayak apa? Ada enggak? Atau cuman kewajibannya sudah dilakukan seminggu, selesai. Karena seminggu itu dilihat orang, benar toh? Apakah itu bisa disebut diakonia? Loh, itu kan hidupnya dia, hidupnya orang-orang masing-masing sendiri kekuatannya. Apakah Tuhan menghendaki seperti itu? Apakah sudah tidak menjadi beban pikiran bagaimana? Itu diakonia yang betul itu apakah seperti itu? Dan yang ketiga, persekutuan. Gereja sekarang mungkin datang ratusan orang, bahkan ribuan orang.
pada waktu duduk di gereja, satu dengan yang lain mau kenal? Pulang gereja, biar wis gak mau tahu satu dengan yang satu, tidak ada kenal, tidak ada saling mau tahu mau apa. Apakah itu bisa disebut persekutuan? Persekutuannya itu cuma kayak apa? Kita tidak kenal seorang dengan yang seorang, terus kita mau doa bersama. Apa yang jadi beban doanya? Apa yang jadi keinginannya? Apakah itu kesepakatan yang bagaimana? Gereja sudah kehilangan makna gereja sesungguhnya. Karena sehingga keputusan-keputusan yang diambil itu bukan berdasarkan keputusan-keputusan yang diambil itu cuma berdasarkan aturan saja. Tapi kalau keputusan-keputusan itu berdasarkan kasih Kristus, ini dikasih gambaran semua kok. Sampai dengan apa? Dia berbicara tentang menasihati sesama saudara sampai dengan ayat 20 yang tadi sudah saya jelaskan itu. Tapi 21 penekanannya masih ada, dikatakan lagi apa? Perumpamaan tentang pengampunan. Sedemikian dalamnya pengertian-pengertian ini sampai dikatakan apa? Coba kita lihatkan. Terus ayat yang ke-21. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali? Jawab Tuhan apa? Terus? Dia kasih gambaran apa? Sebab hal kerajaan surga serupa seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepada seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunasi hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istri dan maka sujudlah hamba itu dulu segala hutangku akan kulunasi. Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan dan hamba itu sehingga ia membebaskannya dari dan menghapuskan segala hutangnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepada ia, menangkap dan mencekik kawannya itu hutangnya. Itu hamba yang jahat. Sekarang pengertian-pengertian ini kalau kita tahu, di dalam kehidupan kita ini hari ini kita menerima kasih Tuhan, yang harusnya kita ini adalah manusia yang harusnya dihukum. Tetapi kalau kita menerima anugerahnya, kita menerima kasihnya, kita nggak dihukum karena Kristus dalam kehidupan kita. Masakah kita nggak bisa mengampuni orang lain? Jadi keputusan-keputusan yang tadi yang di tengah, yang di atas itu, tentang orang yang berdosa harus ditegur dua mata, nanti habis gitu ditegur sama 2 orang lagi, tapi itu diumumkan kalau orang itu tetap mokong, seolah-olah kan cepat tuh rasanya, gampang sekali melakukan hal itu. Padahal kalau disertai dengan ayat yang pertama, pasal sebelumnya diajarkan tentang apa? Kalau ada domba yang hilang satu, kamu harus benar-benar merasakan satu jiwa itu sangat mahal harganya. Hati-hati, apalagi yang dibawa dikatakan bahwa apa? Kita harusnya orang yang terhukum, tapi Tuhan mengampuni kita. Jadi kita nggak bisa berbicara orang ini sangat berdosa dan dibuang. Nggak usah seperti itu. Untuk melakukan satu keputusan seperti itu perlu tindakan sangat dalam. Hadir di dalam setiap orang percaya. Kalau enggak, di dalam kehidupan kita sehari-hari, akan terjadi
hal yang sangat-sangat gampang sekali menilai orang ini pantas untuk dihukum, orang ini pantas untuk kita siwak, orang ini pantas untuk kita lakukan ini, orang ini pantas untuk seperti ini semuanya. Dalam kita memberikan satu keputusan yang seperti itu, Tuhan memberikan gambaran yang sangat banyak. Sepakat itu tidak main-main, ngerti maksudnya? Karena sepakat itu, kalau sekarang ini ya, tadi kan sudah diputuskan itu, keputusan itu kan nggak gampang, karena keputusan ini diputuskan seseorang, harus disertai dengan pergumulan berdoa. Nah, berdoa buat orang ini, bisa nggak kita ini berdoa dengan orang-orang yang memang memiliki hati yang sepakat dengan kita, betul-betul. Kalau mereka ini dalam kehidupan beribadahnya saja, secara diakonia, secara persekutuan tidak ada. Apakah dengan orang yang seperti gitu kita bisa sepakat berdoa? Jangan-jangan cuman sebatas apa? Persekongkolan. Ya setelah berdoa diputuskan ya memang seperti ini. Karena di dalam keputusan berdoa sepakat yang seperti itu benar-benar nggak main-main. Karena yang jejak doa itu di dalam orang-orang yang sudah mengerti tentang kebenaran firman Tuhan. Satu, kedua, bersekutu di dalam sebuah rumah Tuhan yang sama-sama memiliki hati, keinginan yang sama di dalam Tuhan. Apa sih ini faedahnya dalam kehidupan kita? Ini diajarkan di dalam Matius pasal 18 ini ya. Mulai ayat yang ke 12 sampai dengan ayat yang ke-35. Ini faedahnya apa di dalam kehidupan kita? Kalau faedahnya cuman untuk supaya orang-orang di gereja ini yang memang salah, yang tidak benar kita nggak boleh masuk gereja. Sampai hari ini pun tak rasa nggak ada kejadian yang seperti itu. Tapi faedahnya apa dalam kehidupan kita? Efeknya apa dalam kehidupan kita sehari-hari dalam kehidupan kita? Kita nggak sadar, kita sering mengambil satu keputusan kepada seseorang, ya, mengambil satu keputusan kepada seseorang dengan cara-cara hanya sebatas di dalam ayat yang ke-15 sampai dengan ayat yang ke berapa itu? Yang ke-18 dengan pengertian-pengertian yang tidak menyeluruh. Karena seolah-olah kalau kita sudah ada bukti, ada saksi, ada ini, wes memang orang ini nggak bisa dipakai, orang ini sudah seperti ini, sudah seperti ini. Padahal pengertian di dalam kebenaran firman Tuhan itu bukan seperti itu. Efeknya kayak apa? Seringkali di dalam keluarga, seringkali di dalam rumah tangga terjadi hal-hal yang seperti ini. Dan pengampunan itu rasanya sudah pantas orang ini dihukum, sudah pantas orang ini dibenci. Bukan berarti cuman sekedar aku nggak mungkin kita dengan misalkan suami istri, kita benar-benar sama orang ini nggak betul, orang ini nggak baik, suami kita terus kita, wes ini melalui keputusan seperti ini, wes buyar, tak cerai atau apa, tak buang, kan nggak mungkin toh. Kita hidup bersama, tetapi hati kita sulit bisa menerima dia karena kita seolah-olah sudah menimbang, menentukan bahwa memang dia ini tidak bisa diterima dengan hati kita. Padahal Tuhan tidak pernah mengajarkan kita seperti itu. Saya ulangi ya. Coba kita lihat. Ayat 18, pasal 18. Saya ulangi ya, pasal 18. Dimulai ayat 15. Sekarang kan kita sudah mulai mengerti toh. Ya. 18 ayat 15.
apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Cak ngomong toh, wis kamu itu gak bener, kamu ini gini. Ya. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatkannya kembali. Kalau ditegur terus dia bisa terima, wis senang. Seperti itu ya. Dan itu merasa bahwa teguran kita itu dasarnya itu karena memang dia bersalah, misalkan seperti itu. Terus ayat 16-nya. Jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang atau 2 orang lagi supaya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi perkara itu tidak disaksikan. Ini rasanya kan sangat-sangat, kalau di dalam praktek kehidupan sangat-sangat simpel, gampang dan cepat sekali keputusannya. Kita tahu orang ini gak betul, kita tahu orang ini gak benar. Langsung kita ngambil keputusan, panggil. Misalkan ini suami kita lah, orang yang paling dekat. Kalau keluarga tuh, kita panggil, kita ajak omong-omong. Setelah dia ajak omong-omong, dia tidak terima, dia tidak mau mengakui kesalahannya atau apa. Oh ya gitu tak, ya wis, tak panggilkan 2 orang. Mungkin orang tuanya kita masing-masing, dijak ngomong. Oh tetap tidak mau terima, yes buyar. Karena dosa, karena tahu memang bersalah. Apakah seperti itu? Kalau seperti itu tidak bisa, mungkin nggak boleh cerai, tapi hati kita selalu ya apa? Orang ini sudah bersalah, orang ini tidak benar, dan menurut firman Tuhan orang ini memang tidak bisa dijak ngomong. Sudah, aku tidak mau tahu lagi sama dia. Atau kita sama dia cuman sekedar ya satu rumah tapi hati kita sudah tidak bisa terima dia. Ini bukan terjadi sama suami istri tok, bisa terjadi kepada orang-orang yang ada di lingkungan kita. Tapi hati kita sama orang-orang yang ada di lingkungan kita yang telah kita sepakati, setujui bahwa orang ini tidak betul, langsung kita tidak mau menerima dia seperti itu saja. Padahal kalau kita lihat di ayat-ayat yang di atas, pertimbangannya luar biasa enggak? Domba satu hilang, dikasih tahu Allah aja loh, Allah. Ya, satu hilang, dia mencari, rasanya begitu luar biasa pentingnya. Itu Allah mengasihi. Yang di bawah dilihatkan apa? Manusia. Manusia ini kita ini menerima pengampunan dari Tuhan enggak? Kita diampuni. Tapi kenapa kita sama seseorang itu kok enggak bisa? Kalau dikatakan utangnya itu enggak main-main loh. 10.000 talenta itu banyak sekali ya. Berapa ribu itu? 1.000 apa 10.000 itu? Itu banyak sekali jumlahnya. Tuhan ampuni. Kalau kata-kata 10.000 atau 1.000 saya enggak tahu. Itu secara manusia enggak bisa bayar itu. Sampai mati pun orang itu tidak bisa bayar. Tapi diampuni. Tapi dia tidak bisa mengampuni lagi. Coba kita lihat. Lebih jelas kita baca aja. Ayat 21. Pasal 18 ayat 21. Kemudian datanglah Petrus berkata, Tuhan sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali. Sampai 7 kali kah? Terus Yesus berkata kepadanya, bukan aku berkata kepadamu bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Tidak terhingga. Nah, konteksnya di sini, kalau dia ngomong, ampuni sampai seperti itu panjangnya, ya toh? Tapi kenapa konteksnya di dalam tadi tentang ada orang yang berbuat dosa, seolah-olah gak usah dianggap, gak usah diapa. Memang seperti itu ya. Tapi jalan prosesnya itu tidak segampang. Paham maksud saya? Coba kita lihat ayat di atasnya. Karena kita tidak boleh gampangkan, meremehkan ayat yang di atasnya itu. Nanti terbawa di dalam kehidupan kita sehari-hari. Coba kita lihat. Pasal 18 ayat yang ke 15 ya.
Dikatakan apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah empat mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatkan kembali. Ini bukan cuma konteksnya di dalam rumah Tuhan saja. Itu pun di dalam rumah Tuhan pun juga kita harus berpikir sepanjang pengertian kita di dalam pengertian kita sebagai orang yang telah menerima kasih karunia-Nya. Ngerti maksudnya? Jadi kita tidak bisa memutuskan orang ini berdosa, orang ini salah. Sudah tak tegur dua mata sama saya, misalkan ditegur, orang ini tidak mau terima, tak panggilkan dua saksi lagi. Wes, kamu memang salah. Tidak mau terima, tak umumkan di jemaat. Wes, tetap tidak mau terima, ya udah, buang, nggak usah dianggap. Kan seperti itu toh pengertiannya. Padahal sebelum ayat ini kita mengerti dengan baik, ada ayat yang di atas digambarkan apa? Segitu berharganya satu jiwa itu di hadapan Allah, benar nggak? Dan diajarkan lagi yang di bawahnya apa? Kamu itu manusia, kamu itu adalah orang yang berdosa. Kalau kamu bayar sendiri gak bisa, kamu pun berdosa luar biasa, kamu tak ampuni. Terus kamu tidak bisa ngampuni orang lain, ya apa? Coba kita lihat ayat selanjutnya. Coba, ayat yang ke 21. 21. Jika ia berbuat dosa terhadap aku sampai 70 kali terus, Yesus berkata, bukankah aku berkata kepadamu bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Dikasih gambaran lagi perumpamaan apa? Coba kita lihat. Sebab di dalam kerajaan sorga, seumpama seorang raja menghendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Ya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. 10.000 talenta itu duit itu luar biasa banyak. Kalau dihitung, ya, kamu kerja sampai kapan pun gak bisa bayar itu. Gak mungkin bisa bayar gitu loh. Ya, terus tetapi karena orang itu tidak mampu melunasi hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk membayar hutangnya. Terus, maka sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunasi. Gak mungkin bisa. Terus, lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Terus, tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Kecil ini sudah. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu, katanya bayar hutangmu. Terus, maka sujudlah kawannya itu dan bermohon kepadanya, sabarlah dahulu, hutangku itu akan ku lunaskan. Terus, tetapi yang menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskannya hutangnya. Terus melihat itu kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonkannya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihi kawanmu seperti aku telah mengasihi engkau? Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Ini pengertian-pengertian ini harus hadir di dalam kehidupan setiap anak-anak Tuhan. Ini maksudnya. Karena efek daripada pengertian yang tadi, orang ini pantas dihukum. Kita ini tidak bisa memantas-mantasi seseorang. Yang menjadi tugas kita ini bagaimana supaya orang ini bisa menerima kasih Kristus dalam hidup kita. Terhadap siapapun juga. Ini harus hadir dalam kehidupan kita. Karena kasih itu tidak memilih-milih. Itu diingatkan toh. Yang pertama, tadi saya ulangi ya. Sebelum ayat 15 digambarkan seperti itu. Begitu besar kasih Allah atas manusia ini. Satu nyawa sangat-sangat berharga di hadapannya. Dia berkata satu domba hilang, dia cari satu domba itu, yang 99 dibiarkan, itu bukan berarti dia mengistimewakan indah, tetapi itu untuk menggambarkan sebuah gambaran Allah itu begitu mengasihi manusia secara luar biasa. Itu yang pertama. Di tengah-tengahnya
Ada satu perikop yang menggambarkan tentang jika ada saudaramu yang berbuat dosa. Tegur gini, tapi syaratnya itu yang dibuat remeh sama orang-orang. Syaratnya itu apa? Coba kita lihat. Ini kan konteksnya kan gereja toh. Ya. Kalau di dalam gereja, konteksnya gereja. Di dalam gereja itu harus ada apa tadi? Pengajaran. Diakonia sama persekutuan. Itu harus betul-betul nyata, barusan boleh dilakukan ini. Kalau ini tidak nyata, tidak boleh dilakukan ini. Apa maksud saya? Ini harus betul-betul dimengerti dengan baik. Nah, mereka menegur itu, setelah mereka putuskan itu, ya keputusan itu mutlak sah di hadapan Tuhan. Kalau itu memang betul. Tapi bisakah orang yang memiliki hati, digambarkan memiliki kasih yang seperti itu, keputusannya itu memecat seseorang atau membuang seseorang? Siapakah kita ini? Kita putuskan orang itu tidak layak untuk apa? Tidak layak untuk apa? Apakah kita ini layak juga? Apalagi dikatakan keputusan yang seperti itu karena menyangkut jiwa seseorang harus disertai dengan apa? Berdoa bersama, sepakat. Sepakat itu berdoanya kayak apa? Dengan pengertian yang duduk berdoa itu memiliki hati, satu yang sudah memiliki pengajaran, dua memiliki diakona. Pengertian diakonnya itu apa? Memperhatikan sungguh-sungguh, bukan cuma sekedar. Ngerti maksudnya? Yang terjadi sampai saat ini, orang mati, orang apa, ya dilayani, seminggu setelah itu gak ngurus. Bukan seperti itu. Tapi hatinya benar-benar memiliki hati yang selalu memperhatikan secara luar biasa. Dan persekutuan yang sangat mau tahu satu dengan yang lain dengan benar-benar. Orang ini repot ya di dalam kehidupan bergereja. Yang mampu katanya tidak memperhatikan yang nggak mampu. Yang nggak mampu, apakah memperhatikan yang mampu juga? Ini harus balan. Yang orang tidak punya duit rasanya apa? Punya duit kok nggak memperhatikan saya bagaimana gini. Dia nggak tahu kesulitannya orang yang punya duit juga toh. Dia memperhatikan dia yang punya duit itu bebannya pusingnya kayak apa juga. Dia nggak mau tahu seperti itu. Apakah itu sebuah persekutuan? Dan orang-orang yang kayak gini berani memutuskan orang ini salah atau benar, doanya bagaimana. Ini rumit kan maksudnya. Karena apa? Sudah terbawa dengan pemikiran yang salah semuanya. Dan ini kalau kita tidak hati-hati dalam kehidupan kita, pasti terbawa di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dengan gampangnya kita selalu berkata, orang ini pantas. Karena sudah apa? Menurut pertimbangan kita toh, sudah dipanggil, itu artinya apa? Sudah dikasih tahu, sudah diginikan. Wis pantas, gak usah direken. Wis pantas, gak usah dianggap. Wis pantas, gak usah dianu. Biar no. Bisakah seperti itu di dalam kehidupan orang percaya? Bolehkah orang seperti itu dalam kehidupan orang percaya? Kalau kita ngomong boleh, hidup kita dalam keluarga yang ada di sekitar kita ada orang yang seperti itu, enak kita hidup seperti itu. Atau kita memiliki hati, bagaimana orang ini bisa menerima di dalam kebenarannya. Bagaimana orang ini supaya bisa bertobat. Kita berusaha orang ini supaya menerima kasih Kristus. Amin. Jauh lebih enak mana? Karena tanpa sadar, kita itu menyiksa pikiran kita sendiri, kita menyiksa hidup kita sendiri karena apa? Kita gak mau berpegangan kepada kebenaran firman Tuhan yang seutuhnya. Secara psikologis dampak daripada ayat yang ke pasal 18 ayat 15 sampai dengan ayat yang ke 20 itu, kalau kita cuma putus di sana dan seolah-olah memang pantas orang ini dibuang, dikeluarkan,
Itu dampaknya akan terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari, bukan di gereja tok. Ini maksudnya. Dalam kehidupan kita sehari-hari itu seperti itu. Oh, orang ini sudah tidak bisa, orang ini sudah tidak bisa. Saya mau tanya, kita ini sebetulnya sama Tuhan, kita menerima anugerah keselamatan, kita menerima kasih-Nya itu. Sebetulnya kita ini bisa enggak ditolong? Enggak bisa kok, kita ini harusnya binasa semua kok, bener enggak? Tapi kalau Tuhan mau memberi, itu karena kasih karunia-Nya. Kita sudah menerima kasih karunia, kita sudah diampuni oleh Raja itu. Kenapa kita kok tidak bisa mengampuni seseorang gitu loh? Paham maksud saya? Mengampuni itu bukan berarti wes biarno dia dosa, bukan. Tetapi dengan dia berdosa seperti itu bukan kita buang, tapi bagaimana harus kita tangkap, harus bagaimana kita layani dia semaksimal mungkin. Enggak bisa dilayani orang seperti gitu. Yang ngomong kamu bisa siapa? Tapi kalau Tuhan ada di dalam hidupmu, Dia akan membuat kamu bisa. Amin. Roh Kudus yang akan menuntun kamu. Roh Kudus yang akan membawa kamu kepada kasih-Nya. Secara manusia, gak mungkin kita bisa menerima orang yang seperti itu. Gak mungkin. Tapi kalau kita percaya bahwa Roh Allah ada dalam diri kita, ya, kita memohon, Dia pasti memberikan kepada kehidupan kita. Amin. Ini harus hadir dalam kehidupan kita. Kalau enggak, waduh, berat, ya. Firman Tuhan itu luar biasa sekali. Kita nggak boleh, sekarang kita nggak boleh. Cuman kalau kita sekarang kayak gini terus yang tadi, yang di atas itu loh, harus ngampuni, harus gini, harus gini. Nabrak ini enggak. Pengertian-pengertian di dalam Matius 18 ayat 15 sampai 20 sepakat itu tidak gampang, men. Ngerti maksudnya? Kata sepakat itu tidak gampang. Kalau sepakat cuma kepingin beli roti, kita doa ya sama-sama kepingin beli roti, bisa. Tapi pada waktu rotinya dapat pikiran kita dengan 3 orang itu sama enggak? Oh nanti tak cukup sing tengah enak, dia tak kasih no sing ini. Enggak mungkin 3-3 nih. Sing enak nanti tak kasih no dia, aku sing enggak enak. Sing satu nih enggak mungkin kayak gitu, enggak bisa. Kepentingan itu sedemikian kuatnya di dalam kehidupan setiap orang itu. Jadi satu hal yang kita menerima hal ini. Apa dalam kebenaran ini? Gak bisa hal itu gak boleh terjadi dalam kehidupan kita. Siapapun yang masuk di rumah Tuhan, kita layani. Siapapun yang ada dalam lingkungan kita, seberdosa apa, kita layani. Ini harus. Berat? Ya berat. Ya ngomong ringan siapa? Kalau semua masuk di gereja, baik-baik semua masuk di gereja, orang baik semua. Ya, tidak perlu Tuhan Yesus turun ke dunia. Masuk di gereja orangnya aneh-aneh, sangat aneh-aneh, sangat apa, macam-macam. Kamu punya suami, punya istri, punya anak, punya mantu, punya semua. Nggak bisa sesuai dengan kehendak dan pikiranmu. Nggak bisa. Yang jadi tugasmu apa? Bukan menghakimi mereka, tetapi bagaimana kamu bisa jadi berkat bagi kehidupannya. Itu penting. Kalau harus maunya kita, terus kita ukur sesuai ukurannya kita. Orang ini sudah diginikan, orang ini sudah tak ginikan, sudah tak peringati, sudah tak tanya orang-orang. Memangnya kebacut ini. Bisa tanya kabeh orang model kayak gini nih memang kebacut, gak bisa ditolong. Cilakanya kalau yang kita ngomongin itu istri kita, suami kita atau mantu kita. Terus kayak apa hidup kita? Wah salah kedaden ini. Kan kayak gitu tuh. Mau salah kedaden sampai seumur hidup. Ngelos dodo, ngerti maksudnya? Tak tanya orang-orang memangnya bojoku iki kebacut, orang kabeh ngomong. Mau tak buang ya eman. Tak delokno bendino blekno. Iya apa ya? Nanti sing dodo sampai kita sampai dipanggil Tuhan nunggu sampai gitu. Kasihan deh lu. Tapi lebih enak mana kalau kita punya pemikiran? Enggak, aku di dalam Dia.
Aku dipakai Tuhan dengan orang yang seperti ini supaya melalui hidupku dia bisa dimenangkan. Amin. Kalau kita berjuang seperti itu bersama Tuhan, pasti Tuhan kasih kekuatan. Amin. Kalau enggak, bangun tidur, kulihat monyet. Terus gitu terus tuh. Bangun tidur, lihat model, gaya nih. Dijak ngomong kayak gini. Jantungmu gak pedot untung. Coba kita lihat, waduh, kasihan dia itu kayak gini ya. Kok bisa kayak gini ya? Aku harus memberitahu dia ini tersesat, dia ini kayak gini. Cobaan kayak gitu, enak luar biasa. Terus ingat, dia ini kayak gini mencenoy. Terus kita ingat, Tuhan terhadap kita itu rasanya kita ini orang kayak apa? Di hadapan Tuhan, lebih benceno enggak? Lebih kurang ajar enggak? Lebih utang kita sama Tuhan dikatakan kalau di dalam perumpamaan itu 10.000 talenta itu banyak luar biasa, diampuni kita. Aku sama dia ini kayak apa? Mulai kita Tuhan kasih pengertian-pengertian luar biasa. Kalau enggak, cobaan. Mau hidup sengsara, mau hidup senang. Ada yang pilih dan Tuhan sudah memberikan tahu bagaimana cara keluar menghadapi situasi yang seperti itu. Kamu menghadapi suamimu apa istrimu tok, saya menghadapi orang perusahaan itu beledek pol. Tidak ngomong gini, semua ini selesai silih berganti. Kalau saya ngempet semua, kepingin tak racun semua sama saya. Tidak sesuai keinginan saya. Cara ngadepi kayak gitu ya apa? Ya saya bilang Tuhan, tolong Tuhan. Orang-orang ini tidak mengerti seperti ini. Aku bagaimana bisa beri aku hikmat Tuhan supaya dia bisa menerima ini. Beri aku hikmat Tuhan. Gantung sama Tuhan terus. Kalau enggak, datang di perusahaan tuh rasanya kayak apa? Kepingin mbak, pistol, tembak. Dia. Selesai. Gak pusing. Bener tuh? Bener gak? Cibing-bing lihat saya pikirnya enggak blenger. Blenger pol kalau saya kadung mokong. Tuh iki. Racun. Tapi dia enggak berani. Siapa yang kasih dia makan? Kan gitu. Enggak guyon. Setiap manusia itu terjadi seperti itu. Cuma kelasnya macam-macam. Dan bahayanya firman Tuhan kalau kita terimanya cuma sepotong seperti itu, kita tidak mau melihat yang lain atas bawahnya semua. Hancur gitu. Ditipu sama dosa yang ada dalam pikiran kita. Dikira kita sudah betul. Ini betul, ini layak, ini diusir ini. Layak ini, tidak usah dipakai ini. Layak ini tidak dianggap. Kalau ditegur itu harus. Kalau untuk mengusir, tidak gampang. Tidak bisa, sulit. Ya, ini kalau kita sudah punya pegangan seperti ini, maka hati kita jadi damai. Hati kita jadi tenang. Karena ini sampai kalau saya teruskan ya, Yesus nanti ngajarkan di pasal 19 tentang perceraian. Kata-kata di sini jika selingkuh itu salah loh. Bahasa aslinya kalau mau bahasa asli ya ini yang betul. Meskipun mereka selingkuh gak boleh dicerai. Sehingga murid-muridnya itu ngomongnya apa? Wah kalau kayak gitu udah kawin aja. Nanti maksudnya? Bahasa aslinya itu seperti itu. Saya sudah pelajari. Ya. Jadi kita ini mengerti secara keseluruhan kebenaran firman Tuhan itu baru ya dalam kehidupan kita ini benar-benar bisa merasakan manfaat daripada kebenaran firman Tuhan itu dalam hidup kita. Kita pulang dari tempat ini, coba kalau misalkan saya cuman menekankan di dalam pasal 18 ayat 15 sampai 20. Ayo, yang keluar di dalam pikiran kita itu kayak apa? Yes, pantes ini. Sudah tak tegur berapa kali orang ini ya. Sudah tak mungkin toh dibawa orang yang ngamuk deh. Misalkan suami kita, mau tak bawa 2 orang jadi saksi kamu salah, yang ngamuk dikerau kita. Ya, paling kita tidak seperti itu, kita cuma ngomongin, tanya sama teman kita yang paling dekat,
bojoku ini kayak gini. Wah kebacut itu. Wah, gini, pasti salah gini. Wah kurang banter, ngajak orang sebanyak lagi. Semua ngomong kebacut, pulang ketok si kebacut itu. Hati kita kayak apa? Dibuang sulit, diterima sulit. Tidur bersama, makan bersama, rasanya kayak apa? Apakah firman Tuhan ngajar seperti itu? Tapi dampaknya bisa seperti itu enggak? Kalau kita tidak hati-hati. Bisa loh. Dalam gereja aja dibuat seperti itu kok. Tapi pengertiannya kan salah toh. Nah sekarang kalau dalam rumah tangga pengertiannya apa? Janji setiap mau menikah itu apa? Aku akan menerima baik susah maupun duka, baik kaya maupun miskin, baik sakit maupun sehat, aku terima padanya. Sakit itu bukan cuma sakit biasa jalan. Jiwa itu bisa sakit enggak? Kalau jiwa enggak bisa sakit, enggak ada dokter jiwa. Dokter tubuh tok. Justru jiwa itu ada yang bisa sakit pakai dokter jiwa. Nah kalau dia sekarang lagi keadaannya 6:30, ngerti maksudnya? Tak normal jiwanya, itu sakit enggak? Sakit. Kamu pada waktu menikah kamu ngomong mau nerima, tapi sekarang kok bengak rasanya tak karu-karuan semua kayak apa? Coba kita mulai selidiki setan ini. Karena apa? Kita sudah merasakan, aku ini sudah betul, dia ini salah. Sudah tak tanya orang-orang, ini memang gak bener. Dia sih ngomong bener siapa, ngomong dia sakit kok. Tapi kamu harusnya apa? Mengasihi, tunduk, supaya melalui ketundukanmu dia bisa melihat Tuhan melalui hidupmu. Amin. Kalau sudah terjadi seperti itu, menjadi satu hal yang indah enggak dalam rumah tanggamu? Menjadi baik enggak? Harus itu. Kalau ini tidak ada dalam kehidupan orang percaya, diajar di gereja, belajar, datang, pulang dari sini sampai tutup rumah, lihat, wah tutup di gereja toh, puji Tuhan, loncat dengan firman, yes, firman ini tidak diajar seperti gini toh. Mungkin diajar tentang berkat, waduh ya terima kasih dapat berkat, pulang tutup rumah ketok ketek. Hatinya kayak apa? Ya bisa ini sudah keterlaluan ini. Aku seneng ketok tutup rumah ketok model kayak gini, tidak bisa ini. Tapi hari ini firman Tuhan mengajar enggak? Yang kayak kedek itu ternyata ganteng. Yang kayak kedek itu ternyata baik. Yang kayak kedek itu ternyata kayak gini. Mulai kita bisa mulai. Aku pun juga lebih dari kayak kedek, aku dulu gorila. Kita mulai kayak gitu. Jadi dia yang bunceng itu jadi sesuatu yang lucu bisa. Oh iya ya. Orang kalau sakit jiwanya ini kayak gini ya. Aku harus menolong, aku harus gini. Seneng enggak kayak gitu? Ada manfaatnya gereja enggak? Ada manfaatnya dengan firman enggak? Itu yang penting dalam kehidupan bergereja. Itu yang penting kita mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan kalau cuma diterapkan dengan satu pengertian yang cuma sebatas itu tok, sakit jiwa kita. Tipu muslihat iblis itu sangat luar biasa sekali, sehingga kita harus hati-hati. Caranya kayak apa? Kita harus membaca firman Tuhan itu secara komprehensif, secara keseluruhan. Satu pasal, ini rasanya kok gak enak di pasal ini ya. Kok rasanya kok seperti ini ya. Loh perikop lainnya kok bicara ini. Oh pasti ada maksud yang seperti gini. Apa senjatanya di dalam pasal 15 ayat pasal 18 ayat 15 sampai 20 itu? Satu, pengertian sepakat itu loh. Angel enggak? Angel pol enggak bisa, orang sudah jatuh dalam dosa bisa sepakat. Enggak bisa. Jadi keputusan itu sebetulnya enggak bisa, hanya bergantung sama Tuhan. Mengampuni terus. Ya. Saya tutup dan semoga ini jadi berkat. Jadi pulang ke rumah kita lihat bukan melihat kerah atau ketek, tapi kita lihat orang yang kita kasihi. Amin firman Tuhan.